Ya, salam, selamat sore. Saya bersyukur pada saat ini bisa membagi berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan lewat channel YouTube LPPS Palu. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya itu dimanapun kita berada yang menyaksikan channel YouTube pada saat ini, saya harap kita bisa tenang, kita fokuskan hati dan pikiran kita sehingga kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan itu dapat memberkati jemaat semua dan kita semua dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami berada di tahun 2021 ini Tuhan. Mungkin sepanjang tahun 2020 ada banyak berkat tantangan yang kami telah lewati Tuhan. Tapi kami terus percaya kalau kami berada di tahun 2021 itu semua karena penyertaan-Mu, karena karya yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh lagi untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, hamba-Mu adalah manusia yang berdosa, biarlah hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu bisa berkata-kata seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati, berikan hikmat yang berasal dari Engkau. Roh Kudus akan memberkati kami, agar apa yang hamba mau sampaikan Tuhan bisa kami terima dan kami bisa lakukannya dalam kebenaran, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin untuk mengawali kita pada tahun 2021. Mungkin kebenaran firman Tuhan ini yang saya bagikan, saya sempat sudah bagikan pada tahun 2018, yang dimana saya ingat pada saat itu di Palu, di kota Palu, Sulawesi Tengah itu telah terjadi gempa bumi. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan ini di tahun 2021, yang kebenaran firman Tuhan ini terdapat dalam kitab Matius, yang saya ambil dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Mari mungkin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan channel YouTube pada saat ini bisa membuka Alkitab kita semua. Mungkin saya akan membacakannya dari tempat ini dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandai kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 ayat terakhir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan ini saya memberikan tema, janganlah khawatir akan hari esok. Sekali lagi saya ulang, janganlah khawatir akan hari esok. Jadi firman Tuhan ini terdapat dalam kitab Matius. Kalau kita pelajari sedikit tentang kitab Matius, penulis dari kitab Matius ini adalah Matius, seorang pemungut cukai. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dan mungkin di sini juga karena kitab Matius ini adalah kitab Injil, dan dari latar belakang yang mungkin saya baca, Matius ini adalah seorang penginjil, dan dia kitab pertama yang ditulis dari kitab Injil yang lainnya. Itu ada teman-temannya, itu ada Markus, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan tentang gambaran kitab Matius ini sendiri,
Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita pada saat ini dalam kitab Matius 6 ayat yang 25 sampai ayat yang ke-34 ini, mungkin di sini ada banyak tema yang hampir sama dari beberapa lembaga Alkitab Indonesia yang di sini kan diberikan judul tentang hal kekhawatiran. Dan sebelum hal kekhawatiran ada hal-hal yang lain juga dituliskan. Mungkin dari hal memberi sedekah, mungkin kalau kita pelajari dari kitab Matius pasal yang ke-6 ini, ada juga hal yang berdoa, ada juga hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, bahkan yang terakhir itu bicara tentang hal pengajaran yang sesat. Tetapi kita fokus pada saat ini tentang hal kekhawatiran. Seperti tema yang saya berikan, janganlah khawatir akan hari esok. Jadi kalau mau bicara tentang kekhawatiran, tentang janganlah khawatir akan hari esok. Di sini kekhawatiran kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah saya dapatkan, kata khawatir yaitu seperti rasa takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Sekali lagi, kekhawatiran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari dasar kata khawatir yaitu takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi kalau berbicara tentang kekhawatiran, kalau berbicara tentang janganlah khawatir akan hari esok, setiap manusia pasti mengalami tentang namanya kekhawatiran. Jadi di sini saya mengatakan kenapa saya ingin bagikan tentang kekhawatiran ini kepada kita semua seperti Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kita perhatikan tentang hal kekhawatiran dan tema yang saya berikan tentang janganlah khawatir akan hari esok. Di sini pada 2018 yang lalu saya sempat berkata kepada jemaat Tuhan di LPPS di tempat ini. Dan pada saat itu saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini dalam posisi pada saat itu gempa terjadi di kota Palu. Di situ ada musibah yang sangat-sangat mungkin mengerikan pada saat itu. Dan banyak orang mengkhawatirkan diri pada saat itu ketika gempa bumi itu terjadi di kota Palu. Dan mungkin itu bukan hanya gempa bumi, pada saat itu juga terjadi tsunami, bahkan likuifaksi. Dan tanggal 28 September 2018 itu pada saat itu terjadi. Dan di tahun tersebut saya juga membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya juga membahas ini dan memberikan suatu kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat bahwa kita tidak usah khawatir pada saat itu ketika kita sudah melewati gempa bumi dan kami pada saat itu sedang bisa beribadah kembali di tempat ini. Tetapi ternyata itu hanya bersifat hanya sampai tanggal pada tahun 2018 saja pas saat itu. Ternyata di tahun 2020, tahun yang kemarin, terjadilah kekhawatiran mungkin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita orang-orang yang percaya. Kalau 2018 di Sulawesi Tengah di Kota Palu terjadi gempa bumi, bahkan likuifaksi, tsunami, dan tahun 2020 yang baru kita lewati terjadi lagi namanya COVID-19 atau yang kita kenal virus corona. Dan di awal tahun 2021 ada sesuatu kekhawatiran mungkin yang terjadi juga kepada banyak orang. Kita juga dilanda dengan berita duka cita yang sangat-sangat luar biasa yang menggemparkan awal tahun 2021, yaitu ada salah satu pesawat Sriwijaya Air yang jatuh dan pada saat ini sangat-sangat memakan korban yang sangat banyak. Dan mungkin kita melihat dari pemerintah bahkan lembaga-lembaga terkait, bahkan Basarnas dan lain itu sedang mencari keberadaan dari puing-puing dari pesawat yang telah jatuh. Mungkin kalau kita bicara dari 2018, 2020, 2021, ada banyak peristiwa yang mungkin kita bilang, kenapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita? Dan ini pasti dalam kita secara manusia, bahkan saya secara pribadi juga akan berpikir, kok ternyata kekhawatiran yang tahun 2018 saya sudah bisa lewati gempa bumi, ternyata di 2020 itu terjadi lagi COVID-19. Bahkan mengawali tahun 2021 itu terjadi lagi pesawat jatuh. Bahkan dalam kehidupan kita, bukan dalam hal itu saja kita telah mengalami namanya kekhawatiran. Pasti dalam kehidupan kita secara pribadi kita pasti mengalami namanya khawatir. Entah kita khawatir akan masa depan kita khawatir mungkin tentang keuangan kita khawatir mungkin tentang ekonomi kita, bahkan kita khawatir dengan apapun pekerjaan kita, mungkin pelayanan kita, dan sebanyak mungkin kita biasanya khawatir. Mungkin kita menyadarinya secara manusia. Namun yang saya mempelajari atau kita pelajari pada saat ini,
saya akan membagikan tentang tema seperti yang saya bilang, janganlah khawatir akan hari esok. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan untuk kita semua di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang kekhawatiran. Kalau kita baca ayat 25, ini biasanya sering terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kalau kita berada di ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau kita pelajari dari ayat yang ke-25 ini, mungkin kita pernah berada dalam posisi kekhawatiran yang pada ayat 25 ini yang kita sudah baca atau kita dengarkan. Di sini mungkin kita pernah merasakan, kalau saya pelajari dari ayat 25 ini tentang hal kekhawatiran, mungkin kita pernah mengalami tentang kekhawatiran tentang berkat jasmani. Kenapa saya meremakan atau saya mendapat bagian ayat 25 ini tentang berkat jasmani, berbicara tentang kekhawatiran berkat jasmani, karena di sini berkata, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Seringkali kalau berbicara tentang berkat jasmani, mungkin berbicara tentang pakaian yang kita pakai, mungkin berbicara tentang apa yang kita punya, entah mungkin kita sering khawatir apa yang saya harus makan ini hari, entah apa mungkin yang harus saya makan besok. Bahkan kita sering khawatir dalam berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya mementingkan berkat jasmani daripada berkat rohani, makanya seringkali kita terjebak dalam kekhawatiran itu. Tetapi ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Sedangkan burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, di sini firman Tuhan berkata, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apakah kita lebih jauh daripada burung-burung itu? Kalau seekor burung saja bisa diberikan oleh Tuhan, diberikan makan oleh Allah, apakah kita tidak jauh lebih daripada burung-burung itu? Apakah kita bukan manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan daripada seekor burung? Sedangkan burung saja bisa diberikan makan oleh Tuhan. Apakah kita manusia? Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Tetapi biasanya kita khawatir dengan berkat jasmani dalam kehidupan kita. Kita khawatir mungkin karena ekonomi kita rendah, mungkin keuangan kita kurang lancar, atau mungkin kita tidak berkati dalam pekerjaan kita. Kita khawatir saya akan makan apa besok, keuangan saya untuk memberikan untuk orang tua saya apa, untuk membeli sebuah baju mungkin saya harus memakai apa untuk besok. Dan mungkin kita seringkali kita khawatir dalam hal-hal itu. Tapi firman Tuhan berkata ingin menekankan, sedangkan burung saja yang di langit yang tidak menaik dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Bapa di sorga itu bisa memberikan makan. Bagaimana dengan kita? Tidak mungkin kita hanya dibiarkan Tuhan, tapi seringkali kita hanya fokus dengan berkat-berkat jasmani. Seringkali kita melupakan berkat-berkat rohani, seringkali kita mementingkan berkat-berkat jasmani, sehingga hal kehidupan yang selalu muncul dalam kehidupan kita ketika kita fokus dalam berkat-berkat jasmani, itu seringkali kita mengumpulkan atau memikirkan hal-hal yang penuh kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan mau tekankan kepada kita semua, kalau burung saja, seekor burung saja bisa diberi makan oleh Tuhan, apakah kita manusia tidak mungkin hanya dibiarkan oleh Tuhan? Saya terakhir yang percaya kalau banyak peristiwa yang kita bisa lewati dari tahun 2018 bahkan tahun-tahun sebelumnya sampai 2021 ini, bukankah itu penyertaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita? Tetapi sering kita khawatir dalam kehidupan kita kalau berbicara pada saat ini. Poin yang pertama, khawatir tentang berkat jasmani. Poin yang kedua, ternyata bukan hanya berkat jasmani saja seringkali kita khawatir. Yang kedua yang saya mau bagikan, kita seringkali juga khawatir tentang harta atau jabatan yang kita punya. Kalau kita pelajari di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau yang pertama tadi, itu sedangkan seekor burung saja itu bisa diberikan makan oleh Tuhan. Dan yang poin yang kedua, itu berbicara tentang, kalau sini saya catat tentang biasanya kita khawatir tentang harta atau jabatan yang kita punya. Di sini kalau kita pelajari ayat kebenaran firman Tuhan ini, sedangkan bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau kita bicara tentang Salomo, apa yang tidak dimiliki oleh Salomo? Dia seorang raja. Bahkan dia mempunyai kemegahan yang begitu besar. Dia mempunyai harta kekayaan yang begitu besar. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya membanggakan apa yang kita punya, mungkin harta, jabatan kita. Mungkin kita sudah berada dalam posisi yang sangat tertinggi dalam pekerjaan kita, di kantor kita. Sehingga biasanya dalam kesibukan kita, dalam pekerjaan kita, dalam harta atau jabatan yang begitu kita sudah capai, begitu tinggi, seringkali kita masih khawatir juga. Seringkali juga kita masih melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya mementingkan jabatan, harta, kekayaan yang kita punya, daripada kita mementingkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, sedangkan orang seperti Salomo saja, yang mungkin punya jabatan yang begitu tinggi, mungkin dia mempunyai harta yang begitu banyak, mungkin dia adalah seorang raja, mempunyai seorang prajurit yang sangat banyak, mungkin dia mempunyai istana yang begitu besar. Di sini firman Tuhan saja berkata, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandai rumput di ladang, seperti saya bilang, sangkan rumput di ladang saja dinandai oleh Tuhan yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandai kamu, Ais, orang yang kurang percaya? Seringkali kita hanya mementingkan jabatan kita, hanya mementingkan apa yang kita punya dalam posisi-posisi tertentu, dan seringkali dalam harta jabatan kita punya itu kita masih juga khawatir dalam kehidupan kita. Seperti kayak saya bilang, apa yang tidak dipunyai oleh seorang Salomo. Apalagi dalam kehidupan kita, seringkali juga kita sudah punya segala hal, tapi kita masih dalam rasa kekhawatiran. Karena kenapa? Kita lebih mementingkan apa yang kita punya, harta jabatan kita itu, dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita biasanya terjebak dalam kekhawatiran itu. Yang saya berkata kepada kita semua, jabatan, harta, apapun yang kita punya itu hanya bersifat sementara. Bisa saja Tuhan itu mengambil seketika mungkin. Bisa saja mungkin secepat mungkin Tuhan akan menurunkan kita dari apa yang kita punya. Bisa saja dari apa yang kita punya jabatan sekarang, kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, seringkali kita biasanya Tuhan akan mengambil itu dengan sedemikian rupa, dengan secepat mungkin. Apakah kita kalau masih berkata, apakah Tuhan Yesus itu baik? Itu mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita bertanya-tanya terus. Tapi di sini bilang, sangkan bunga bakung saja di ladang, itu Tuhan bisa dandani. Bagaimana dalam kehidupan kita? Tapi seringkali kita sebagai orang yang percaya, seringkali kita menjadi terjebak dalam kekhawatiran itu, dan kita menjadi orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan Tuhan. Itu yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Kalau saya pelajari dalam kehidupan kita dari kekhawatiran ini, kalau bicara tentang yang pertama tadi, berkat jasmani, mungkin kita masih khawatir dengan berkat jasmani dalam kehidupan kita. Kita mau makan apa ke depannya, atau kita mau hidup seperti apa ke depannya. Dan mungkin kita biasanya khawatir dengan harta jabatan, kok orang lain bisa. Tapi seringkali kita terjebak dengan hal-hal itu, kita lebih mementingkan harta dan jabatan kita. Tetapi kalau kita mau katakan, dari kekhawatiran ini, sedangkan seekor burung saja Tuhan bisa beri makan. Bunga bakung saja di ladang itu Tuhan bisa danai. Bagaimana dengan kita orang yang percaya kepada Dia? Tapi seringkali kita tidak percaya dengan hal-hal itu. Seringkali kita banyak mengalami kekhawatiran. Apalagi seperti kayak saya ulang-ulang di awal tahun 2021 ini. Ada kekhawatiran yang sangat-sangat luar biasa yang kita saksikan bersama-sama. Yaitu kita diawali dengan tahun bahwa kita mendengar berita ada salah satu pesawat, yaitu Sriwijaya Air, yang telah jatuh dan memakan korban yang banyak.
Ini baru di awal tahun 2021. Mungkin kita harus banyak seringkali memikirkan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Mungkin kehidupan kita penuh dengan khawatir dengan apa yang harus terjadi. Ini masih tahun 2021. Ada banyak bulan-bulan yang harus kita lewati tahun 2021. Apakah dalam kehidupan kita penuh kekhawatiran untuk menghadapi hari esok? Itu pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apalagi kita hidup di dunia. Apalagi kita berbicara tentang kita manusia yang pasti melewati di mana kita manusia yang merasa kehidupan kita biasanya down, bahkan kehidupan kita rasanya Tuhan, saya ingin tidak tahu apa lagi yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Seringkali biasanya kita khawatir dalam kehidupan kita. Tapi yang saya mau sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam kekhawatiran tadi, seperti dua kekhawatiran kita pelajari, ternyata di ayat 32, di sini firman Tuhan berkata seperti begini. Semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sekali lagi saya bilang, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau kita sama dengan orang yang mungkin kita hidup dalam kekhawatiran terus, mungkin kita khawatir dengan apa yang akan terjadi esok hari. Kita sama dengan di sini firman Tuhan berkata seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau bangsa-bangsa yang ingin mengenal Allah, seperti bangsa-bangsa yang mengenal Allah, di sini firman Tuhan, tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau bangsa Israel saja bisa keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan, bagaimana dengan kita orang-orang yang pada saat ini hidup percaya dengan Tuhan? Kalau bangsa itu bisa diberkati dengan berlimpah-limpah, kalau bangsa itu bisa disertai dan bisa melewati Mesir dan bisa sampai ke tanah perjanjian, bagaimana dengan kehidupan kita? Tapi seringkali kita sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi firman Tuhan di sini bilang apa? Tetapi Bapamu yang di sorga, seulang-ulang, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Poin yang pertama, dalam kehidupan kita, kalau kita bicara tentang kedua kekhawatiran tadi, jangan khawatir tentang hari esok. Kenapa kita jangan khawatir tentang hari esok? Kalau kita bicara tentang kekhawatiran tadi, berkat jasmani, harta jabatan sering masih kita mementingkan, bahkan kita sering khawatir dalam hal itu. Poin yang pertama saya materikan supaya kita jangan khawatir tentang akan hari esok. Yang pertama, yaitu Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Jelas firman Tuhan tadi berkata, kalau kita pelajari di ayat yang ke 32 di bagian bawahnya, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bahkan dari perjanjian lama, kalau kita pelajari di perjanjian lama, kalau kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang 11, di sini firman Tuhan berkata, bahkan di perjanjian lama pun Allah sudah mengatakan hal demikian ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11, kita buka dengan cepat kebenaran firman Tuhan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan seterusnya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita masih khawatir atau kita biasanya khawatir tentang akan hari esok, kalau kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada saat ini, temanya itu jangan khawatir akan hari esok. Poin yang pertama saya membagikan kepada kita, kalau kita pelajari tadi di dalam kitab Matius, Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Amin. Dan amin saudara-saudara. Karena kenapa? Dalam perjanjian lama saja, masih dalam perjanjian lama, firman Tuhan dalam Yeremia ini berkata, Tuhan tahu dan Tuhan menempatkan rancangan-rancangan yang ada pada kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan saja berkata seperti begitu. Bahkan dalam perjanjian lama, apakah dalam perjanjian baru ini, kalau kita pelajari tadi, apakah Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan? Tapi setelah kita mempercayai, pasti dalam kekhawatiran itu, pasti Bapa yang di sorga tahu apa yang kita perlukan dalam kekhawatiran kita. Karena dia menyediakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan kalau kita pelajari dalam Amsal 23 ayat yang ke-15, di sini firman Tuhan berkata, Amsal 23 ayat yang ke-15, firman Tuhan Amsal 23 ayat yang ke-15,
23 ayat yang ke 23 ayat yang ke-15, minta maaf mungkin salah penulisan dalam saya mempersiapkan. Di situ firman Tuhan berkata, kita itu punya masa depan yang penuh harapan. Dan terakhir yang percaya dalam hal dalam kehidupan kita, masa depan kita itu sungguh ada dan harapan kita itu tidak akan hilang. Mungkin dalam kitab Amsal seperti begitu menuliskannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita tidak percaya dengan Bapa kita di sorga yang menciptakan kita sendiri. Seringkali kita berada dalam kekhawatiran itu, seringkali kita takut dalam kekhawatiran itu, dan kita sulit apa yang kita lakukan untuk hari esok. Tetapi poin pertama yang saya bagikan, Bapa yang di surga tahu apa yang kita perlukan. Setelah kita percaya tentang mungkin yang kita perlukan tentang pekerjaan, mungkin yang kita perlukan mungkin berbicara tentang ingin masa depan kita, mungkin dalam studi kita. Setelah kita percaya Tuhan itu sudah merancangkan segala sesuatunya itu dengan sedemikian rupa. Karena firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Dan firman Tuhan juga berkata dalam perjanjian lama, Dia telah menyediakan kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi seringkali kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan poin yang pertama, supaya kita tidak khawatir dengan hari esok, harus kita ketahui poin yang pertama, kita harus mempercayai bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Terus poin yang kedua, ternyata bukan sampai Bapa tahu apa yang surga tahu apa yang kita lakukan. Poin yang kedua, kalau kita belajar dalam kitab Matius ini, yang kita harus lakukan supaya kita jangan khawatir akan hari esok, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ke-33 yang saya tekan kepada kita, yang tidak kita lupakan dalam mengalami atau kita melewati setiap hari-hari kita. Kita jangan lupa dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tentang mungkin ibadah kita, kebenaran firman Tuhan yang mungkin yang kita dengarkan bahkan kita baca dalam kehidupan kita sehari. Tetapi firman Tuhan yang kita tekankan dalam kehidupan kita ini atau dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33 di sini. Kalau firman Tuhan berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan apa yang kita peroleh kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Entah itu masa depan kita, mungkin karir kita, pekerjaan kita itu semakin diberkati oleh Tuhan, ekonomi kita, bahkan apapun yang kita minta pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tapi yang saya mau katakan poin yang kedua, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita pentingkan Tuhan terlebih dahulu, kita nomor satukan Tuhan terlebih dahulu dari segala galanya. Tapi seringkali kita menomorduakan tentang hal ini. Seringkali kita mementingkan pekerjaan kita daripada Tuhan. Seringkali kita memudoi Tuhan, memudoi mungkin pelayanan kita di gereja. Nanti kan ketika saya sudah diberkati oleh Tuhan, saya bisa memberikan persembahan yang banyak. Bahkan saya memberikan perpukuluan yang banyak, meskipun saya seringkali jarang datang ibadah. Seringkali mungkin saya hilang persekutuan dengan Tuhan. Itu bukan hal yang salah kalau kita mau menabur. Tetapi yang saya menekankan kepada kita, seringkali perspektif kita itu salah dengan hal-hal itu. Jarang saya ibadah, nantilah kalau saya ada berkat, baru saya bisa memberkati gereja, supaya pendeta saya bisa mendoakan saya. Seringkali kita berpikir hal seperti kayak begitu. Seringkali kita menomorkan nomor 2 dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita bangun, seringkali mungkin dalam persekutuan kita, lebih kita mementingkan pekerjaan kita daripada apa yang kita inginkan dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Seringkali mungkin ada 1 kali 24 jam, mungkin ada 6 hari, dari Senin sampai Sabtu, mungkin kita diberikan waktu untuk bekerja, tetapi seringkali di hari Minggu kita lupakan Tuhan. Kita lupa cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan seringkali kita berada dalam posisi-posisi kita lebih mementingkan pekerjaan kita daripada kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya biasanya seringkali kita terlimpah dengan kekhawatiran, seringkali kita terlimpah dengan hal-hal yang mungkin kenapa saya harus mengalami hal-hal ini Tuhan. Tetapi firman Tuhan supaya poin yang kedua, janganlah khawatir akan hari esok. Di sini firman Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah. Kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu ya, harus kita pelajari poin yang kedua. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah kita percaya, ketika kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kita datang ke persekutuan,
mungkin di gereja, di persekutuan kita, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara kalian percaya, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apapun yang kita minta, dan saudara kalian percaya, apapun hal yang mungkin masih ada dalam kehidupan kita sering khawatir apa yang harus kita lakukan ke depannya, saudara kalian percaya, semuanya itu firman Tuhan berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan hal yang terakhir, supaya kita janganlah khawatir tentang akan hari esok. Ayat yang ke 34 untuk menutup kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, seperti tadi tema berikut kita pada saat ini. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ulang lagi, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya terakhir yang percaya, kalau mungkin masih kita dalam hal-hal mungkin masih menghadapi pandemi ini. Kalau mungkin gempa bumi kita bisa lewati tahun 2018. Saya kalian percaya pandemi tahun 2020 bahkan tahun 2021 kita orang-orang percaya kita pasti bisa melewatinya. Kenapa firman Tuhan poin yang terakhir ini berkata, kalau kita biasa sering khawatir dalam hari esok, dan firman Tuhan bilang ini janganlah khawatir akan hari esok, poin yang terakhir yang saya sampaikan kepada kita semua, yang menekankan kita kepada semua, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara kalian percaya peristiwa yang kita alami sekarang, virus corona, kejadian kemarin pesawat jatuh, firman Tuhan menekankan kepada kita sehari. Kita pasti akan melewati kesusahan itu, karena firman Tuhan tekankan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena kenapa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena kita mempunyai hal yang penuh harapan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan menekankan janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mungkin ini yang saya bisa bagikan untuk kebenaran firman Tuhan kita, untuk melandasi kita tahun 2021. Saya berdoa, mungkin kita seringkali mengalami kekhawatiran, apalagi kita di awal tahun 2021 ini. Mungkin 2020 banyak peristiwa yang kita lewati. Setelah kita percaya, tahun 2021 ini, mungkin kita banyak melewati tantangan, seringkali mengalami cobaan, seringkali mengalami kekhawatiran. Tapi firman Tuhan menekankan kepada kita semua, janganlah khawatir akan hari esok. Setelah kita percaya, dimanapun kita berada, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya berdoa sepanjang tahun 2021 ini, semakin hari kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kita akan melewati masa-masa pandemi ini, banyak peristiwa yang kita bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan, dan mungkin kita semakin diberkati dalam pelayanan kita, bahkan pekerjaan kita, bahkan studi kita, dan terakhir yang percaya semakin banyak yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan berkata kesusahan sehari cukuplah sehari, karena Tuhan telah menyediakan kita lebih banyak untuk dari apa yang kita pikirkan, daripada apa yang kita mintakan untuk kehidupan kita sehari untuk melewati tahun 2021. Mungkin ini saja kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan, dan mungkin saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangat-sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Mungkin hamba-Mu masih kurang persiapan Tuhan, tapi saudara kami percaya ketika orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan semakin hari semakin diperlengkapi lewat kebenaran firman Tuhan. Dan biarkanlah Roh Kudus yang bekerja kepada setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini bukan sekedar kami dengar, bisa bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami sehari, bahkan kami bisa melakukannya, bahkan kami bisa bagi kepada orang-orang lain yang ada di luar sana. Kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini, mungkin banyak hal yang akan kami lewati Tuhan. Mungkin itu tantangan, cobaan, mungkin kami akan menerima kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.